Tampilan sebuah channel yang sudah lolos monetisasi itu seperti ini. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Kemudian kita langsung klik di bagian logo dolar, dan di sini itu ada salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah lolos monetisasi. Dan di sini jika diperhatikan, di sini ada iklan halaman tonton, bisa kita update terbaru saat ini. Salam YouTuber pemula ya. Jadi kita jumpa kembali seputar pembahasan syarat monetisasi YouTube di bagian dari YouTube Short. Jadi apakah ketika kita tidak tembus dalam waktu 90 hari, apakah kita harus mengulang lagi dari nol, ataukah mengulang lagi dari awal, atau kita lanjut konten? Jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Dan sebagai gambaran saja buat sahabat-sahabat YouTuber pemula di tahun 2025, ya, tampilan sebuah channel yang sudah lolos monetisasi itu seperti ini. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Kemudian kita langsung klik di bagian logo dolar, dan di sini itu ada salah satu channel saya yang alhamdulillah sudah lolos monetisasi. Dan di sini jika diperhatikan, di sini ada iklan halaman tonton, bisa kita klik seperti ini. Dan di sini untuk channel baru ini estimasi penghasilannya masih kecil ya, masih sekitar 300 ribuan. Nah, jadi ini adalah sebuah tampilan dari channel yang sudah berhasil lolos monetisasi. Dan apa sih syarat untuk monetisasi YouTube Short sendiri? Jadi apakah ketika kita tidak tembus di 90 hari terakhir, apakah kita harus ngulang dari nol, ataukah kita lanjut konten? Jadi jawabannya buat teman-teman semua. Nah, tetapi sebelum lanjut, alangkah baiknya buat klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nggak ketinggalan ya updatean terbaru seputar pembahasan channel YouTube. Nah, baik, jadi di sini ya untuk persyaratan dari YouTube Short sendiri itu adalah 10 juta penayangan. Nah, berbeda dengan di bagian video panjang. Kalau video panjang itu adalah kita pakai versi jam. Jadi 4000 jam tayang untuk video panjang, dan persyaratan YouTube Short itu 10 juta penayangan. Nah, jadi nanti tampilannya adalah seperti ini. Untuk tampilannya adalah seperti ini. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, persyaratan untuk YouTube Short itu kita harus tembus di 10 juta penayangan. Berbeda dengan video panjang. Jika video panjang ini versinya jam ya, dan untuk YouTube Short versinya penayangan ya. Di sini sudah jelas. Ya, ini perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, di sini ada penayangan ya buat YouTube Short, dan untuk video panjang itu jam. Ya, jadi ini bisa dibedakan. Jadi untuk video panjang itu adalah jam waktu tonton, untuk YouTube Short kita harus tembus di 10 juta penayangan. Nah, baik, jadi pertanyaan sekarang, apakah ketika kita tidak tembus 90 hari terakhir, apakah kita masih bisa lolos monetisasi? Jawabannya masih bisa. Dan apakah kita harus mengulang dari nol lagi untuk kita tembus di 10 juta penayangan? Jawabannya tidak. Ya, pokoknya sampai misalkan channel teman-teman misalkan sudah 5 bulan ataupun bahkan sampai setahun ya, sampai setahun baru tembus 10 juta penayangan, itu enggak masalah ya, itu masih bisa lolos monetisasi. Jadi enggak ada batasannya ya. Jadi tenang saja buat sahabat-sahabat semua yang baru merintis di channel YouTube ya. Ketika memang kita tidak tembus di 90 hari, apakah kita harus ngulang dari nol lagi? Jawabannya enggak ya. Pokoknya setembusnya teman-teman ya, tembusnya misalkan dalam 5 bulan 6 bulan nggak masalah, tetap bisa lolos monetisasi asalkan dengan persyaratan yang pertama ya, konten original, ataupun yang kedua, jika kita menggunakan konten reupload pastikan memberikan sebuah perubahan di bagian dari videonya. Nah, kalau kita hanya asal-asal reupload saja, nggak ada menambahkan perubahan yang lebih di bagian dari videonya, itu biasanya gagal monet. Dan solusinya nanti ketika gagal monet bisa ajukan banding dengan cara kita menjelaskan bagaimana cara kita editingnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah nggak tembus nih dalam jangka 90 hari itu nggak masalah ya, lanjut saja konten ya sampai tembus 10 juta views ya, misalkan dalam jangka 1 tahun, itu nggak masalah, masih bisa kita mengajukan fitur monetisasi. Jadi tenang saja, jadi 90 hari ini nggak menjadi patokan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak masalah ya, jadi sudah jelas ya. Jadi untuk video short itu 10 juta penayangan, untuk video panjang itu di 4000 jam tayang, dan kita akan mendapatkan 6 fitur monetisasi seperti iklan halaman tonton, affiliate ya, super langganan, brand connect, dan juga ada juga fitur monetisasi short itu sendiri ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Dan memang kenapa harus kita di YouTube, karena YouTube ini ya bisa mengembangkan personal branding buat sahabat-sahabat semua, apalagi yang berani tampil wajah ya, itu sangat bagus banget untuk di YouTube ya. Karena YouTube ini merupakan ya, menjadi konten kreator itu orang yang tadinya itu bukan siapa-siapa, terbukti banyak yang sukses di YouTube ya. Jadi seperti itu ya, ini sebagai motivasi saja ataupun sebagai gambaran saja buat YouTuber pemula. Tetap semangat, kemudian fokus pada satu niche konten dan juga rajin posting. Jadi kita nggak usah lama-lama ya. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan referensi buat sahabat-sahabat semua. Jadi tenang saja, walaupun kita nggak tembus 90 hari, setembusnya ya, mau kapanpun kita tembus pasti kita bisa mengajukan monetisasi, tetapi dengan catatan tadi adalah konten kita itu kita harus konten original, dan juga misalkan reupload ya kita harus ada editing ataupun menggunakan konten AI, itu nggak masalah, tergantung dari editing kita. Semakin rumit editing kita, maka peluang untuk bisa lolos monetisasi itu akan semakin besar ya, daripada kita editingnya hanya setengah-setengah, itu ujung-ujungnya nanti bisa jadi gagal monet ya. Oke, jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan selamat malam.